Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mendiami hati kami, tolonglah kami untuk dapat mempersiapkan hati kami dengan baik, menyambut hadirnya firman Tuhan yang akan diberitakan. Mampukan kami untuk mengerti, untuk mencernanya, untuk menyimpannya dalam hati, dan menjadikannya bagian yang terpenting di dalam setiap langkah dan tindakan, serta keputusan-keputusan yang kami ambil dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikian dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita betapa seringnya Tuhan Yesus memberi perintah, pergilah dan perbuatlah demikian dalam setiap pengajarannya. Jadi setelah Yesus memberikan sebuah pengajaran, Yesus hampir selalu menutup sesi pengajaran itu dengan perintah, go and do, pergi dan perbuatlah demikian. Kita ambil satu contoh. Ketika suatu kali seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Kita tahulah ya, pertanyaan itu terucap bukan karena dia ingin mengetahui jawabannya, melainkan hanya sekedar untuk mencobai Yesus saja. Tapi Yesus merespon pertanyaan itu dengan baik, dan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Sebuah kisah yang sangat luar biasa tentang kemurahan, keramahan, dan cinta kasih. Kalau kita perhatikan isi perumpamaan itu, Yesus tidak puas dengan hanya mengisahkan cerita tersebut. Yesus tidak berminat hanya untuk sekedar memenangkan debat atau membuat si ahli Taurat itu meneteskan air mata karena narasinya yang menyentuh. Tidak. Keinginan Yesus lebih dari itu. Jadi setelah menyampaikan kisah tak terlupakan itu tentang bagaimana orang Samaria yang baik hati itu menolong orang yang kena rampok, membasuh lukanya, membawanya ke penginapan, dan menitipkannya di sana sambil membiayai semua harga pengobatan orang yang tidak dikenalnya itu, Yesus kemudian menatap mata si ahli Taurat itu dan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti itulah Yesus menutup kisahnya atau pengajarannya. Nah, dari sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa Allah maupun Yesus Kristus tidak menginginkan orang Kristen hanya sekedar menikmati misi Allah atau karunia Allah dalam hidupnya. Misalnya pengampunan, pemulihan, diberi pakaian, diberi kesehatan, dicukupkan semua kebutuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus tidak mau kita hanya menikmati pemberian itu. Tapi lebih dari itu, Allah dan Yesus Kristus juga menginginkan kita ikut terlibat dalam misinya. Dengan kata lain, setiap orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang misioner. Bukan Kristen yang cuma menikmati, bukan Kristen aman, bukan Kristen sukses, ataupun Kristen gembira. Apa itu Kristen aman? Kristen sukses atau Kristen gembira? Mari kita lihat satu persatu. Kristen aman adalah tipe orang Kristen yang melihat dunia ini sebagai tempat yang berbahaya, penuh ancaman, penuh godaan, dan menakutkan. Sehingga tipe Kristen aman ini cenderung bersikap melindungi dirinya secara berlebihan dari dunia. Dia hanya fokus beribadah dan bersekutu di gereja saja, dan sebisa mungkin membatasi hubungan dengan dunia. Karena dia percaya dunia itu penuh dosa. Jangan bergaul dengan dunia, kata mereka. Biasanya, tipe Kristen aman ini suka membuat dikotomi antara anak Tuhan dan anak dunia. Jadi anak Tuhan harus nyanyi lagu-lagu Tuhan, gak boleh nyanyi lagu-lagu dunia.
Anak Tuhan hanya bergaul dengan sesama anak Tuhan, jangan dengan anak dunia, karena bahaya dan seterusnya. Kristen aman selalu melihat dunia ini sebagai ladang godaan dan cobaan yang harus dihindari. Jadi amankanlah dirimu dari dunia. Cukup beribadah ke Tuhan dan fokus ke surga. Gak usah memikirkan dunia. Itulah prinsip hidup Kristen aman. Tapi ada lagi tipe yang kedua, yang disebut Kristen sukses. Ini kebalikan dari Kristen aman. Kristen sukses memandang dunia ini sebagai arena perlombaan yang menyenangkan. Mereka melihat dunia ini sebagai panggung perlombaan yang harus dimenangkan. Bagi mereka, segalanya dibuat menjadi kompetisi. Tujuan mereka adalah menang, mengalahkan orang, dan akhirnya sukses. Semua yang mereka lihat, mereka pandang sebagai mangsa yang harus ditaklukkan. Bahkan pelayanan di gereja pun dilakukan selalu dalam semangat kompetisi. Ingin menjadi yang terhebat, ingin menjadi nomor satu. Gak mau kalah, apalagi mengalah. Maunya menonjol dan eksis. Kristen sukses inilah yang melekat dengan teologi kesuksesan. Mereka berprinsip, anak Tuhan harus kaya. Kalau miskin berarti bukan anak Tuhan atau gagal menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus sukses, gak boleh gagal, dan begitulah seterusnya. Orang lain dipandang sebagai alat untuk memuluskan kesuksesannya. Dunia hanya dipandang sebagai ladang untuk dieksploitasi. Dan ada lagi tipe orang Kristen yang ketiga, yang disebut Kristen gembira. Tipe ini melihat dunia ini sebagai karunia Allah yang harus dinikmati mumpung kita masih hidup. Ada makanan baru, ayo langsung hunting dan dicoba. Mereka fokus melihat negara-negara yang menarik untuk bisa dikunjungi, pusat-pusat perbelanjaan yang patut dijelajahi, tim-tim olahraga favorit yang enak ditonton, novel-novel yang menunggu untuk dilahap, ragam permainan yang siap dimainkan, serta film-film yang menanti untuk ditonton. Kesenangan-kesenangan ini merupakan peluang emas yang menggelitik Kristen gembira untuk menikmati segalanya tanpa batas. Dan keinginan itu bak gayung bersambut dengan respon dunia ini. Dunia pun tidak kalah menawarkan hiburan yang tidak ada habis-habisnya. Maka semakin banyak yang bisa dinikmati, semakin mereka merasa sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling parah, gereja pun tidak ketinggalan. Mereka jadikan sebagai konsumsi. Khotbah harus enak seperti makanan di restoran. Ibadah harus menarik seperti film di bioskop. Doa harus menggetarkan seperti puisi ataupun alunan musik yang indah, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di sisi lain, gereja pun sama saja memperlakukan tipe Kristen gembira ini sebagai konsumennya juga. Dipenuhi semua keinginannya. Yang penting persembahan mengalir terus ke gereja. Jadi, bagi tipe Kristen gembira, dunia dipandang sebagai tempat untuk dieksplorasi sebuas-buasnya. Gak perlu kritis terhadap dunia, tinggal nikmati saja apa yang ada. Ikuti arus, senyum-senyum sama orang lain. Jangan berkonflik, walaupun itu untuk sebuah kebenaran. Demikianlah 3 tipe orang Kristen. Tetapi firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk tidak menjadi Kristen aman, atau Kristen sukses, ataupun Kristen gembira. Sebaliknya, kita dipanggil menjadi Kristen yang misioner. Kalau dikatakan Kristen yang misioner, jangan kita langsung berpikir bahwa kita harus berkhotbah dan mengkristenkan orang lain. Bukan itu maksudnya menjadi Kristen yang misioner. Menjadi Kristen misioner berarti jeli melihat apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dunia di sekitar kita. Kristen misioner artinya ikut terlibat dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Pergi dan lakukanlah apa yang sudah kuajarkan, kata Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau kita cuma menikmati karunia-Nya, tapi Tuhan juga ingin membagikan karunia itu bagi dunia. Inilah yang dimaksud memberitakan Injil kepada dunia, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam berarti menyadari ada hal yang harus dilakukan di dunia yang sedang membusuk ini. Ibarat garam ditaburkan ke daging supaya tidak busuk, demikianlah kita diminta untuk jeli melihat kebusukan yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita harus punya mata yang sadar untuk melihat yang tidak beres, untuk melihat yang menyimpang, untuk menyadari ada yang carut marut,
dan kita diminta mencoba untuk menjadi garam, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Bukan malah jadi Kristen aman, atau Kristen sukses, ataupun Kristen gembira. Dengan kata lain, setiap orang Kristen yang tidak berfungsi untuk memperlambat atau mencegah pembusukan di sekitarnya, dia adalah Kristen yang tidak berguna, Kristen yang tidak misioner. Dan kedua, menjadi Kristen misioner berarti menjadi terang dunia. Selain mencegah kebusukan, keberadaan orang Kristen di dunia ini juga adalah sebagai terang di tengah kegelapan. Kristen yang bermisi akan tahu bahwa tidak seorang pun yang berpikiran sehat akan meletakkan pelitanya di bawah gantang. Sebaliknya, Kristen yang bermisi akan meletakkan pelitanya di atas kaki Dian. Tujuannya, supaya terang itu menerangi setiap sudut ruangan yang masih gelap, agar orang tidak tersandung dan jatuh. Maka itulah tugas kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Menjadi Kristen yang misioner, menjadi garam dan terang dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau kita hanya mendengarkan pengajarannya. Tuhan Yesus mau setelah kita mendengarkan pengajarannya, kita pun pergi dan perbuat hal yang sama. Itu sebabnya setiap mengakhiri pengajarannya, Yesus selalu berpesan, "Go and do." Pergi dan perbuatlah demikian. Karena dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Bapa kita yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan, di mana Kau ingatkan kami, setelah kami menikmati karunia Tuhan dalam hidup kami pun harus pergi dan melakukan hal yang sama kepada dunia. Pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pergi menjadi garam dan terang dunia. Menjadi mempunyai mata yang sadar untuk melihat ada potensi kebusukan, ada potensi yang tidak baik di sekitar kami, dan kami harus menjadi garam, memperlambat pembusukan itu. Atau kami menjadi terang, mencegah orang tersandung. Kalau kami ada tahu sesuatu yang tidak baik, kami harus berani memberitakan Injil di situ. Kami tidak boleh menjadi Kristen aman, atau bahkan Kristen sukses, apalagi menjadi Kristen yang gembira. Hanya ikut-ikutan arus, hanya membuat dunia tertawa, tapi tidak membuat perubahan apapun. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu. Pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, supaya di mana kami berada, di situ pun kerajaan Allah berada. Bersama Tuhan, tolong kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.